Kebiasaan masyarakat di Jepang dalam mempraktikkan etos kerja dan juga prinsip hidupnya memang tiada duanya. Terbukti, Jepang digadang sebagai salah satu negara yang memiliki masyarakat dengan etika dan juga semangat kerja yang paling baik di dunia. Selamat malam, saya Eri Thomas bertemu kembali di Tanya Mentor edisi malam hari ini, tanggal 10 Maret 2021. Dan malam ini kita akan berkunjung ke Jepang, tepatnya di kota Beppu, dan kita akan mengunjungi Bank Hijrah Saputra. Malam hari ini kita akan berbincang tentang etos kerja di negeri matahari terbit, yaitu Jepang. Dan inilah Tanya Mentor malam ini. Tanya Mentor, Anda bertanya, mentor menjawab. Baik, selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah bergabung dengan menyapa satu persatu. Ada Ko Rahmat, ada Sis Airin, ada Percetakan Agape, Narko, Andreas. Yes. Halo, selamat malam. Bang Hijrah. Thank you. Sudah Kabar nih, sehat. sehat-sehat. Ya, saya ingin membuka dengan Puhaba, Bang. Oh, habaget. Iya, kebetulan saya ini di Aceh, di Lok Semawe tepatnya, Bang Hijrah. Dan malam Siap. ini saya pakai kostum dari Aceh. Kampungnya Bang Hijrah ya, Bang? Ya, dari Sabang saya. Jadi ini kapan ke Sabangnya? Saya 2 tahun yang lalu, Bang. Ini mau ke Sabang lagi, sedang kondisi seperti ini, Bang Hijrah. Iya. Oke, Siap. teman-teman, Bang Hijrah ini adalah seorang graphic designer dan juga seorang penulis buku yang berjudul Jejak dari eh, Kota Kota Neraka. Neraka. Wah, ini menarik sekali judulnya. Ada apa dengan Kota Neraka? Apakah sebuah sebutan atau bagaimana, Bang Hijrah? Ya, saya sekarang tinggal di kota namanya Beppu di Pulau Kyushu. Itu terkenal dengan pemandian air panasnya karena memang kotanya sendiri terletak di kawah gunung berapi. Dan mereka menyebutnya itu sebagai Jigoku ya. Jigoku kalau artinya bahasa Indonesianya itu neraka. Jadi Oh, mereka yes. sebagai kota neraka. Wah, menarik. Sesekali boleh nih teman-teman kita berkunjung ke Jepang, tepatnya ke Beppu ya, yang Ya, nanti disebut saya dengan tahu kota. ke neraka yang mana. Ya, thank you. Nah, Bang Iya. Hijrah, malam ini saya dan teman-teman dari Indonesia pengen belajar nih, pengen tahu etos kerjanya orang Jepang. Orang Jepang dikenal sangat disiplin, dikenal sangat pekerja keras ya, Bang Hijrah, bahkan digadang sebagai negara yang punya masyarakat yang memiliki etika kerja dan juga semangat kerja yang paling baik di dunia. Setuju nggak, Iya. Bang Hijrah? Selama saya tinggal di sini saya ngelihat sih dan beberapa kerjaan yang saya kerjain bareng mereka itu memang kelihatan bedanya banget sama kita. Tapi itu juga akhirnya karena kebudayaan yang sudah terbentuk dari tempo dulu, itu akhirnya kita bisa terikut, jadi ikut gerbongnya mereka gitu. Jadi saya melihat mereka tipikal yang serius kerjanya, sangat menghargai waktu. Kalau di Jepang itu ada istilah namanya meiwaku kaketa kunai. Jadi mereka itu kerja eh, apa ya, lebih menghargai orang lain. Jadi nggak enakan sih kalau dibilangnya ya. Jadi bisa mengerjakan, menyelesaikan apa yang ditugaskan buat mereka itu jadi bisa selesai dengan sendirinya. Jadi bisa serius, tapi juga bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya mereka. Dan itu yang sudah diajarkan dari mereka kecil, dari TK ya sampai lanjut sekolahnya gitu. Artinya diajarkan untuk menghargai orang lain gitu. Nah, orang Jepang sendiri lebih menghargai karena orangnya atau memang dia menghargai pekerjaannya gitu, Bang Hijrah? Mereka dua-duanya sih yang dilihat ya. Jadi selain orangnya dilihat, mereka tuh menghargai orang lain, tapi juga melihat kerjanya seperti apa gitu ya. Jadi eh, dua-duanya itu memang benar-benar dihargai mereka. Dan ada istilah yang terbentuk itu ketika terjadi perang dunia. Itu saat itu kan perang dunia kedua ya. Jadi Nagasaki dan Hiroshima itu dibom.
dan itu benar-benar hancur Jepang saat itu dan mereka ngerasain sakit-sakitnya. Jadi ada istilah namanya heiwa, itu damai. Eh, kan orang Jepang biasa suka kayak gini nih, kalau Ah, foto ah. peace, itu namanya heiwa dan mereka pengen menyebarkan kedamaian, tidak mau adanya konflik. Nah itu yang akhirnya membentuk mereka menghargai orang lain dan juga tidak mau menimbulkan konflik dengan siapapun. Itu yang akhirnya membentuk mereka menghargai orang lain, menghargai kerjanya, sampai ada mereka menghargai apapun yang dikerjakan orang lain terhadap mereka gitu. Yes, yes. Oke, Bang Jer, sebelum kita melanjutkan, teman-teman, ini kita bukan mau membandingkan etos kerja Indonesia ataupun dengan Jepang begitu ya, tapi kita mau benar-benar belajar dari etos kerja Jepang, apa yang bisa kita adopsi, apa yang bisa kita kita belajar, kita pakai di dalam pekerjaan kita atau usaha kita mungkin, ya teman-teman. Juga teman-teman yang mau komentarnya silahkan di kolom komentar atau juga mau bertanya silahkan di kolom komentar ataupun di kolom question ya, kolom pertanyaan. Oke, Bang Hijrah, menarik sekali bahwa tadi dikatakan mereka itu adalah cinta damai gitu ya, sejak terjadinya perang di Hiroshima dan Nagasaki terjadi itu, dan di situ juga saya belajar satu hal, Bang, bahwa orang Jepang tidak mudah menyerah, Bang Hijrah ya. Begitu Ya, mereka dari kasus Hiroshima dan Nagasaki, mereka mengalami itu, boleh dikatakan dalam waktu dekat cepat mereka langsung mulai membangun lagi, Bang Hijrah. Apakah benar seperti itu? benar. Jadi ada istilah yang namanya kaisang ya. Kaisang Kaisang. itu dan Bushido ya. Jadi ada yang prinsip hidup mereka itu mau merubah ke perubahan yang lebih baik. Itu namanya Kaizen dan Kaisang. Jadi Kaizen itu untuk merubah perubahan positif dan itu ada prinsip namanya kerja mulai dari 1 menit gitu ya. Jadi kita buat perubahan itu kita mulai dari 1 menit dan itu akan menjadi tradisi yang akhirnya jadi kebiasaan buat kita. Itu terus ada lagi Kaisang. Kaisang ini perubahan yang bisa membuat sebuah inovasi. Jadi dari hal yang kita sudah kerjakan itu jadi tradisi kita. Terus mereka ngelihat ada sesuatu hal yang bisa dibikin inovasi nggak sih dari yang kita kerjakan. Ini bisa jadi sesuatu yang kreatif. Ini yang saya pelajari sekarang. Saya ngelihat kayaknya industri kreatif di Jepang itu berkembang karena mereka ngelihat yang mereka sudah kerjakan dan itu jadi tradisi mereka, tapi juga bisa berinovasi untuk membuat itu jadi lebih baik. Nah, itu yang mereka kerjakan. Dan sebelum itu ada namanya istilah Bushido. Bushido Sido. ini istilah kalau zaman dulu itu samurai ya. Samurai Samurai. itu semangatnya itu tuh kayak aku harus ngerjain ini tuh beres. Benar-benar tekun dia kerjain sampai apapun yang dia mau itu bisa selesai gitu. Dan spirit dari si samurai ini yang akhirnya dikembangkan sama mereka menjadi tradisi dan budaya kerjanya mereka gitu Pak. Wah, keren-keren. Nah, ini langsung muncul pertanyaan nih loh, Bang Hijrah. Ya, Mengenai tadi kan dikatakan Kaizen itu ya, memulai dengan sebuah kebiasaan yang 1 menit. Eh, nah, ini ada pertanyaan, gimana memulai semuanya dari awal, Bang Hijrah? ya, mulai dari awal sebenarnya ada lagi namanya yang tradisi dari mereka dan ini sebenarnya terbentuk di pulau saya ya. Jadi di saya itu terletak di pulau bagian selatan di Kyushu dan Okinawa. Jadi orang-orang di sini itu ada namanya ikigai. Ikigai itu Ikigai. mencari sesuatu yang bisa bikin kita semangat untuk mengerjakan sesuatu gitu. Termasuk Yes. hidup kita gitu ya. Nah, dari situ itu dimulai dari hal yang kita senangin dulu. Jadi kita coba mulai kerjakan sesuatu yang kita senangin dan kita kerjakan dari hal yang kecil dulu gitu. Jadi kalau aku senangnya bikin desain nih, bikin desain dulu, terus kita kerjakan. Nah dari situ tuh kita sambil ngerjain. Nah orang-orang Jepang ini biasanya tuh fokus kalau lagi ngerjain tuh biasanya kayak menyelami ya, mau benar apa ya masuk ke dalam kerjaannya gitu. Jadi kalau lagi Mhm. ngerjain itu memang apa ya fokus kerjaannya. Nah dari situ tuh mereka mulai ngelihat dalam fokus itu dia usahakan dalam 1 menit itu seperti apa.
Nah, dari 1 menit itu nanti dia bakal maju lagi berapa menit, sampai akhirnya jadi tradisinya mereka. Dan itu yang membuat mereka bisa apa ya, membuat usahanya mereka ini tuh rata-rata yang saya lihat di sini itu bisa sampai ratusan tahun. Dan rata-rata yang saya lihat berkembang di sini itu sistemnya family company ya. Jadi bisnis keluarga. Walaupun Mhm. kadang kita lihat usahanya itu kecil, tapi dia berkelanjutan. Itu yang saya pelajari dan saya ngelihat, wah kayaknya ini menarik. Sebenarnya di Indonesia sendiri, saya ngelihat ada beberapa tempat yang menjalankan itu. Jadi dia walaupun bisnisnya kecil, tapi bisa sustain, bisa berlanjut sampai ratusan tahun. Nah itu yang mungkin saya jadi tertarik juga gimana tuh di Indonesia ada sebenarnya nilai-nilai yang diterapkan, cuma mungkin kita tidak menjadikan itu suatu ilmu sendiri atau mungkin sudah ada tapi kita belum tahu gimana ininya. Nanti kita coba, mungkin teman-teman di yang datang dan nonton hari ini juga mungkin bisa sharing nantinya. Yes, saya pernah mendengar memang pembicaraan di Indonesia, Bang Hmm, Hijrah, tentang ikigai. ya Ikigai bahwa desa ini memang orangnya juga panjang umur semua ya, Bang Hijrah ya. Karena mereka melakukan apa yang mereka suka dan mereka cari tahu apa yang mereka value mereka gitu ya, Bang Hijrah ya. ya Dan mereka gabungkan itu apa yang bisa dihasilkan dari mereka lakukan itu. Sehingga pekerjaan yang mereka lakukan benar-benar mereka senangi, itu katanya membuat mereka panjang umur jadinya. benar-benar itu salah satunya. Dan sebenarnya konsep ada tambahan lagi dari konsep yang berkembang di apa di buku-buku yang berada di, sebenarnya buku-buku ikigai yang ditulis di Indonesia kebanyakan dari barat ya. Dan Mhm. ada konsep yang dijelaskan sama penulis Jepang sendiri lebih dalam dari konsep yang dibuat sama orang-orang dari barat ini. Itu yang saya bilang tadi. Mulai dari hal yang kecil dilakukan secara fokus, terus dia ngelihat wah ini kayaknya sudah ada progresnya. Nah, orang-orang Jepang ini biasanya suka selebrasi, suka merayakan apapun itu progresnya. Jadi banyak eh, festival di Jepang. Apapun itu festivalnya, kayak ngusir setan, ngerayain anak umur 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, itu semua dirayain dan mereka ngerayainnya bareng-bareng. Jadi banyak banget festival yang ada di sini. Jadi itu tadi ya kayak ngerayain apa yang mereka senengin, terus ada progresnya, mereka rayain bareng-bareng. Terus satu lagi konsep sebenarnya, gimana caranya apa yang mereka senengin, yang mereka kerjain itu bisa selaras dengan lingkungan, dengan alam. Jadi ada istilah satu yama, satu umi. Jadi orang-orang yang bekerja di satu yama itu orang-orang komunitas, yama itu gunung. Satu komunitas, nah yama gunung. Jadi orang-orang yang tinggal di gunung, terus ada lagi satu umi. Satu itu komunitas, umi itu laut. Jadi orang-orang yang bekerja di gunung dan di laut ini bisa sinkron bareng bekerjanya. Jadi termasuk orang-orang yang tinggal dan bekerja bikin bisnis di gunung, di darat, dengan orang-orang yang punya bisnis sebagai pelaut dan nelayan. Itu bisa sinkron bareng caranya. Gitu, Oh, Pak. keren. Berarti diselaraskan dengan alam begitu ya, di mana kita berada begitu ya, Bang Hijrah Benar-benar. ya. Wah, keren banget ini, Bang Hijrah. Bang Hijrah, tentang tadi Bang Hijrah berkata apa yang tentang samurai ini, Bang Hijrah. Apa namanya tadi? Etos Itu kerja Bushido. Bushido ya, ya Bushido, Bushido. Nah, mereka benar-benar kalau mengerjakan sesuatu itu harus artinya all out mungkin ya, Bang Hijrah ya. Iya benar. Nah, itu apakah juga sama dengan sebuah sebuah etos yang berkata yang harakiri, Bang Hijrah? Bahwa kalau mereka gagal, mungkin ini related nggak dengan itu, Bang Hijrah? Ketika mereka gagal atau mereka salah langkah, mereka memilih mundur. Bahkan dulu kalau zamannya kesatria, mereka bunuh diri begitu ya, Bang Hijrah. Benar-benar. Jadi itu salah satu bagian dari itunya juga. Yang tadi saya bilang mereka suka nggak enakan sama orang lain sampai
sebenarnya itu kok bisa dibilang kenapa banyak juga orang Jepang yang kerjanya terlalu keras akhirnya bunuh diri. Ada juga yang kejadian itu karena sudah over thinking juga merekanya ya. Jadi yang mereka ngerasa kayaknya aku sudah ngerjain ini dan aku nggak pengen ngerusak sistem yang sudah dibentuk sama masyarakat, yang aku sudah kerjakan ini benar apa enggak. Akhirnya dia kebanyakan berpikir dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Itu yang terjadi juga di masa sekarang. Jadi yang dulunya kalau di zaman samurai mereka ngerasa malu udah membuat sesuatu kesalahan terhadap atasannya ataupun terhadap kerjaannya, akhirnya mereka harakiri. Dan itu juga kejadian di zaman modern, banyak orang-orang terutama di kota-kota besar di Tokyo, Kyoto, Osaka itu masih banyak kejadian seperti itu, Kak. Mereka berarti malu karena tidak bisa menyelesaikan dengan baik pekerjaan mereka gitu ya, Bang Hijrah ya. Benar. Ataupun mungkin secara mungkin melakukan kesalahan yang fatal bagi perusahaan gitu. Ada juga ya, Bang Hijrah. Benar, ada istilah mereka itu kalau kerja di perusahaan sendiri, mereka ngerasa bagian dari perusahaan itu. Dan kalau mereka kerja itu beranggapan kalau perusahaannya untung, mereka bakal dapat keuntungan yang lebih dari perusahaan. Jadi makanya mereka semangat untuk kerja untuk perusahaan. Dan ada istilah kalau mereka kerja itu di bagian pelayanan, kayak tamu itu adalah raja, atasan itu adalah dewa. Jadi benar-benar kayak udah ngelayanin raja harus benar-benar harus mengabdi terhadap dewa, itu yang mereka anut selama ini. Dan kalau melakukan kesalahan terhadap perusahaan ya dari keinginannya mereka sendiri ya akhirnya muncul seperti itu, Pak. Nah, ini muncul pertanyaan mengenai harakiri tadi. Apakah harakiri masih tinggi di Jepang? Seperti apa nilai harga diri dan religius di sana, Bang Hijrah? Kalau religiusnya mereka sudah mulai berkurang ya, karena Jepang ini tidak terlalu beranggapan agama bagian dari kehidupannya mereka, tapi tidak menyangkutkan ke bagian itu. Karena sekarang juga mereka merayakan Christmas, merayakan hari-hari dari agama lain yang merupakan yang mereka akhirnya jadi tradisinya mereka. Juga bagian kayak tradisinya orang-orang Cina juga akhirnya jadi bagian dari mereka. Cuma memang kebiasaan yang akhirnya terbentuk jadi tradisi dan kebudayaannya mereka itu yang mulai dari masa lalunya mereka. Jadi dari zaman Edo, Heiwa, Reiwa, sekarang itu akhirnya terbentuk. Dan kalau saya tanya ke mereka, berapa orang yang kerja bareng saya itu tidak menganggap agama itu bagian tidak mereka anut secara fanatik. Jadi mereka tahu, tapi ya itu bagian dari kehidupannya mereka. Artinya bagi mereka agama itu bukan satu prioritas yang penting mungkin ya, Bang Hijrah ya. Nah, tapi nilai-nilai kehidupan yang mereka pegang. Berarti lebih ke filosofi ya, Bang Hijrah? Benar, karena kan mereka ini kebanyakan Shinto ya. Sebagian Kristen dan sebagian ateis kebanyakan. Mereka jadi menganggap itu tradisi itu yang mereka pegang, bukan agamanya gitu. Oke. Nah, Bang, mengenai tentang tadi ke perusahaan, mereka sangat loyal, mereka sangat benar-benar bekerja dengan maksimal, bahkan kalau mereka gagal, mereka ya harakiri melakukan itu ya. Nah, saya dengar juga orang Jepang ini dalam bekerja juga termasuk orang yang sangat setia, Bang Hijrah. Ya, kebanyakan ya. Jadi mereka itu kalau sudah fokus dengan kerjaannya mereka akan loyal dan akan menghargai waktunya mereka untuk perusahaan, gitu yang tadi saya bilang. Jadi tamu adalah raja, atasan adalah dewa. Jadi benar-benar mereka memegang itu. Dan biasanya kalau pas wawancara juga mereka kan bagian dari perusahaan itu akan menanyakan prioritas mereka seperti apa untuk perusahaan. Dan ketika mereka mengerjakan suatu proyek sebelum mereka gabung di perusahaan itu akan dinilai. Apalagi kayak anak-anak lulusan kuliah ya, lulusan sekolah, itu mereka akan dinilai
seperti apa mereka mengerjakan tesis, mengerjakan skripsi, mengerjakan circle ataupun apa ekstrakurikuler di sekolah itu seperti apa, dan itu menjadi penilaian untuk perusahaannya mereka gitu. Dan ada istilah eh, senioritas sih sebenarnya di Jepang. Jadi kalau di Jepang itu namanya senpai, senpai itu senior, ada kohai. Nah ini senioritas ini masih kuat banget di Jepang, yang benar-benar mengayomi apa anak-anak juniornya dia. Jadi si senpai atau seniornya ini harus ngasih contoh yang bagus dan benar-benar mengayomi, sampai termasuk eh, kalau untuk urusan kerja, sampai kalau si juniornya ini akan terus mereka namin bantuin terus ya. Jadi termasuk kayak makan-makan itu seniornya bakal traktirin terus si junior selama mereka masih jadi junior. Itu yang saya ngeliat, wow ini keren juga konsepnya ya. Jadi dan itu harapannya mereka kalau si juniornya ini nanti jadi senpai, jadi senior, hal itu akan dilanjutkan lagi ke mereka, ke senior, ke junior-juniornya mereka. Gitu. Wah keren. Artinya pembimbingan ini benar-benar dilakukan dengan maksimal dan mereka benar-benar dedikasikan diri mereka gitu ya. Supaya Ya, nanti juniornya ini juga bisa menerus meneruskan pembimbing begitu ya. Nah, Bang Hijrah mengenai senior junior ini kan kalau ada beberapa negara kan bisa jadi dalam artinya junior kadang-kadang lebih dari segi umur lebih tua gitu. Bang ya. Hijrah, apakah di Jepang itu bagaimana Bang Hijrah? Kalau senior ini termasuk tergantung dari tahun masuknya mereka. Jadi kalau udah masuk di awal mereka kan jadi senior gitu. Senior Kalau artinya lama bekerja, bukan bukan dari segi umur ya, Bang Hijrah ya? umur benar. Oke, oke. Artinya sama ya, berarti di beberapa negara juga memang senioritas itu artinya kapan mulai bekerjanya di perusahaan tersebut ya. Nah, apa yang membuat mereka benar-benar saya dengar bahwa orang Jepang ini hampir jarang sekali pindah perusahaan. Apakah memang dari segi salary ataupun fasilitas dari kantor itu memang di Jepang itu benar-benar sangat memadai gitu, Bang Hijrah? Ya ini juga sebenarnya ada plus minus ya. Jadi kalau orang Jepang sebenarnya sudah termasuk negara yang nyaman. Jadi mereka kalau sudah merasa nyaman di situ nggak akan pindah ke tempat yang lain. Jadi termasuk kalau fasilitas kita kita omongin sebenarnya dibandingin sama negara lain, negara berkembang ya jauh banget gitu ya. Termasuk kalau di sini sampai kita di desa-desa itu fasilitas sudah lengkap gitu ya. Untuk perusahaan-perusahaan sudah pasti mereka akan membuat perusahaan itu nyaman karena mereka pengen mencapai targetnya mereka. Jadi kalau dilihat cara orang Jepang itu membuat produk, apakah apa ya produk jasa dan produk yang benaran produk itu dibuat untuk membantu mereka bisa bekerja lebih nyaman gitu. Jadi apapun itu dibuat sama mereka. Jadi sebenarnya sudah terbantu dengan fasilitas yang ada gitu ya. Dan itu yang membuat mereka nyaman. Tapi ada juga hal yang membuat mereka sudah terlalu nyaman, tidak mikirin lagi hal yang di luar cara berpikir orang membuat dobrakan gitu. Jadi ada beberapa juga yang akhirnya mereka udah ngerasa nyaman, ngapain bikin inovasi lagi. Itu yang akhirnya ada beberapa anak-anak muda nih saya ngelihat kok kayaknya tidak mau keluar dari Jepang karena menurut mereka itu tantangan yang mereka tidak bisa hadapi. Dan ada beberapa tempat yang daerah itu akhirnya lambat pertumbuhannya karena mereka ngerasa sudah nyaman, tidak ada perubahan sama sekali. Artinya berarti minusnya mungkin banyak yang berada di zona nyaman mungkin ya, Bang Hijrah ya. Namun plusnya adalah bahwa orang Jepang itu bekerja di satu perusahaan ya cukup setia, bahkan ada yang dari mudanya sampai dia pensiun dalam satu perusahaan gitu ya, Bang Hijrah. Benar. Nah, dari segi waktu kerja sendiri gimana, Bang Hijrah? Di Jepang sendiri, budaya Nah, mereka. karena tadi ada istilah mereka nggak enakan, akhirnya itu mereka kerja tidak mau pulang lebih cepat. Jadi kadang suka lembur juga. Ini yang membuat orang-orang Jepang suka dibilang kok kerjanya overtime ya.
suka lembur. Padahal sebenarnya mereka suka nggak enakan, mau pulang ada seniornya belum beres ini, akhirnya tuh buat mereka akhirnya lembur, banyak yang lembur. Kecuali orang-orang yang sudah berkeluarga ya, berkeluarga itu mereka sih punya alasan dengan urusan keluarga. Nah sekarang masalahnya orang-orang di Jepang itu sudah mulai banyak yang tidak berkeluarga, banyak yang single. Jadi ya akhirnya lebih banyak di kantor waktunya. Eh, itu juga yang apa ya kita lihat sekarang kondisinya. Nah, apa yang membuat masyarakat Jepang ini untuk memilih tidak menikah? Memang saya baca bahwa orang Jepang belakangan ini banyak memilih untuk tidak menikah, Bang Ijra. Masalah itu tadi, masalah zona nyaman tadi. Jadi mereka udah ngerasa wah kayaknya kalau menikah itu kan pasti banyak tantangannya nih, banyak nanti punya anak, harus ngurusin pasangannya lagi, harus ada yang diurusin lagi. Jadi waktunya nggak bisa fleksibel dan itu yang membuat mereka kayaknya mending kok single aja, punya punya teman hidup oke, tapi tidak menikah gitu ya. Itu yang membuat mereka tidak mau menikah. Jadi ya zona nyaman. Dan sebenarnya pemerintah di sini sudah, dan sekarang ada kebijakan baru yang saya baru dengar dari bulan lalu, ada kementerian kesendirian karena ngerasa orang-orang di Jepang udah banyak yang nggak mau nikah. Akhirnya mungkin kalau bahasa Indonesianya kementerian jomblo ya. Coba, Jadi ya, coba. dan mereka memaksa nih, ayo kalian nikah karena kalau nikah di Jepang bakal dapet duit 80 juta. Wah, nikah disubsidi lagi ya, Bang Ijra ya? Dan nanti kalau lahiran lagi bakal dibayar ya sekitar 20-35 juta untuk lahiran anak. Wah, wah, Ya luar itu nggak biasa. cuma Jepang, tapi orang-orang yang punya residen atau kartu KTP-nya orang Jepang. Ya, Bang Ijra, mengenai tadi Kementerian Kesendirian itu, apakah berhubungan dengan bahwa saya dengar orang Jepang banyak yang merasa kesepian karena nggak punya pasangan hidup. Jadi mereka ya, mungkin orang Indonesia banyak yang bisa punya teman curhat, punya pasangan hidup untuk curhat begitu ya. Sehingga membuat mereka itu yang banyak tingkat bunuh dirinya tinggi gitu, Bang Ijra. Apakah karena itu? Kalau itu saya belum pernah dengar ya, karena mereka single dan bunuh diri, saya belum pernah dengar. Tapi memang kebanyakan kayak mereka ngerasa kerjaan mereka nggak beres dan terlalu banyak pikiran karena bunuh diri gitu. Tapi kalau untuk single ya karena mereka juga termasuk punya mereka punya pasangan dan ada lagi yang menikah dengan dua dimensi Wah, itu lagi. Itu juga kayaknya saya ngeliat wah trennya di Jepang ya mereka punya ya terkenal dengan industrinya animenya mereka ya, itu yang membuat mereka ya nggak menikah juga nggak masalah karena mereka punya idol, punya eh, apa tokoh anime favorit, itu yang membuat mereka bisa tetap single terus gitu. artinya mereka menikah dengan dunia virtual gitu ya, Bang Ijra. Ya jadi itu salah satu cara mereka mengalihkan diri untuk terlihat bahagia dan bisa lebih produktif. Oke, Bang Icra, kita masuk kembali ke etos kerja, Bang. Nah, Ya, selain tadi Kaizen, Bushido, Keisan, apa lagi yang ada bisa kita pelajari, Bang, dari etos kerja orang Jepang? jadi ada istilah kalau orang Jepang tuh suka bilang gambate, gambate, semangat, Ganbate, semangat. iya, iya. Jadi mereka selain menyemangati diri sendiri, mereka juga semangat nyemangatin orang lain. Itu yang saya ngelihat positifnya orang Jepang. Jadi, nah semangat ini sebenarnya bisa memacu orang untuk bisa menyelesaikan kerjaannya sih. Jadi saya ngelihat, termasuk waktu saya sama istri lahiran di sini, itu lucu banget pengalamannya. Karena saya udah kebayang kalau di Indonesia lahiran, saya dengar ceritanya udah mulai serem ya ceritanya. Jadi kayak wah apakah saya akan menghadapi itu? Tapi ternyata lahiran di Jepang itu menyenangkan banget karena pas di saat sesi lahiran ini anak udah mau lahir, tiba-tiba itu muncul segerombolan suster dengan baju warna pink. Terus mereka teriak, gambate, gambate. Dan itu lucu banget. Sampai yang istri juga jadi lebih rileks, lahirannya jadi lebih gampang. Dan saya ngeliat, wow, ini ternyata spirit of gambate itu ada di situ. Dan di kerjaan-kerjaan lain juga mereka
bisa selesai dengan semangat Gambate ini. Wah, keren-keren. Berarti mereka memang orang-orang yang semangat dan menyemangati orang lain begitu ya, Bang Hijrah ya. Benar. Bang, ada saya pernah dengar Bang bahwa budaya yang begitu pagi mulai ataupun mungkin di siang yang mereka dance, ada satu dance itu apakah memang benar dari Jepang? Sebuah dance Dan untuk menyemangati di tempat kerja begitu. jadi ya sebenarnya ada tarian-tarian. Sebenarnya tergantung dari perusahaannya ya. Perusahaan, ya. Dan perusahaannya itu jadi kayak paginya ada rapat sebentar kayak briefing. Terus mereka melakukan tarian. Itu ada beberapa perusahaan yang seperti itu, tapi tidak semua gitu. Ada kalau tarian yang dipakai selama festival Bon Odori itu mereka pakai untuk senang-senang dan juga bikin semangat kerjaan bareng-bareng lagi. Itu biasanya sih di festival gitu. Yes, yes. Festival yang setiap tahunnya ada gitu ya, Bang Jay. Malah hampir setiap bulan. Wow, artinya terus disemangati ya para pekerja itu ya. Benar, benar, benar. Dan ya itu saya ngeliat tadi. Jadi dari prinsipnya mereka melihat progres dan ada tradisi-tradisi yang menurut mereka harus dirayain nih bareng-bareng dan akhirnya mereka laksanakan setiap bulan. Yes, Bang Hijrah, ini ada pertanyaan dari Yuliana Lingling dari Cibubur ini. Bang Hijrah, bagaimana orang Jepang bisa disiplin, jalannya cepat, dan kalau jalan ingin mendahului sebelah kiri, katanya tanyanya gitu. Bahkan kalau ada barang jatuh atau tertinggal, tidak akan hilang. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Yuliana Lingling ya. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi kalau disiplin itu mereka sudah terbentuk ketika mereka belajar selama taman kanak-kanak ya. Jadi itu sudah dididik sama orang tuanya termasuk sekolahnya. Jadi mereka itu tidak eh, belajar menghitung, tapi belajar bagaimana punya tanggung jawab dan disiplin gitu ya. Jadi dari kecil mereka nanti diajarin bagaimana berbuat baik sama orang lain. Karena dengan berbuat baik itu mereka akan mendapatkan kebaikan lagi dari orang lain. Dengan pembagian piket, membersihkan sekolah, membagikan makanan. Jadi itu sudah diajarkan sampai membuat taman sekolah, kebun sekolah ya. Nah itu seperti itu sudah diajarkan. Jadi kebaikan, disiplin, menghargai orang lain itu sudah dibentuk dari taman kanak-kanak. Itu yang akhirnya membuat mereka jadi terbiasa. Dan kenapa barang-barang yang hilang di Jepang itu tidak jatuh atau tertinggal itu tidak hilang, karena menurut mereka ya itu barang punya orang lain, dan kalau kita mengambil barang orang lain berarti kita membuat kejahatan dan bisa jadi kejahatan itu kan balik ke kita. Itu sih. Iya, ya. Saya pernah dengar cerita teman ini apa ya, story yang nyata gitu, Bang Hijrah. Teman-teman main-main ke Tokyo dan dia ke satu mall gitu, Bang Hijrah. Dia ke satu mall dan ya karena di Jepang terkenal ramen ya. Jadi dia cari ramen gitu, makan ramen. Nah, ketika di sana dia janjian dengan teman yang di Jepang gitu, Bang Hijrah. Nah, ketika itu mereka makan, mereka ngobrol karena sudah lama tidak bertemu, ya ngobrol-ngobrol begitu ya. Nah, selesai makan, mereka bayar, lalu mereka pergi. Nah, nggak disadari bahwa yang dari Indonesia ini handphonenya tinggal, Bang Hijrah. Handphonenya tinggal. Nah, mereka sambil jalan juga terus sambil ngobrol gitu. Sampai katanya kurang lebih jaraknya kalau jalan itu sudah hampir 1 kilometer, Bang Hijrah. 1 kilometer, baru si teman saya ini sadar bahwa handphonenya ketinggalan. Wah, dia panik kan? Dia panik karena ya kalau ya kita tahu di negara kita bahwa sering terjadi kalau tinggal ya udah apa Ya. ada prinsip bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, apalagi barang hilang, itu candaan gitu, Bang Hijrah. Nah, dia panik, dia lari, dan temennya yang di Jepang berkata, kamu tenang, katanya begitu. Nah, dia dengan panik, saya nggak bisa tenang, barang saya ketinggalan, katanya begitu, dan itu sangat sangat mahal gitu katanya. Nah, dan benar mereka kan karena si teman saya dari Indonesia ini berlari terus gitu ya. Jadi teman yang dari Jepang juga ikut berlari gitu. Berlari sampai di sana. Nah, sebelum dia masuk ke mall itu, Bang Hijrah,
ternyata si ibu penjual ramen ini sudah kebingungan mencari siapa pemiliknya. Dia terus melihat-lihat, kata kata teman saya itu gitu. Nah, ini sebuah cerita yang saya dengar, wah, luar biasa. Memang benar seperti itu ya Bang Hijra ya. Benar-benar. Jadi saya juga pengalaman sempat kehilangan HP di bus. Akhirnya ya ternyata dari perusahaan busnya itu sendiri yang simpan semua barang-barang apapun itu mereka simpan dan akan mereka coba cari hubungi karena ya di sini juga karena sistem informasinya sudah lengkap ya. Jadi mereka bisa dengan gampang men-track siapa nih yang pemiliknya atau kalau memang tidak ditemukan berarti kan pemiliknya itu bisa mencari di perusahaan tersebut untuk disimpan gitu. Jadi tidak orang-orang yang menemukan pun juga kalau mereka tidak ambil atau mereka ambil tapi mereka akan kembalikan ke perusahaan yang misalnya tadi tinggalnya di bus, ya mereka akan kembalikan ke perusahaan di bus itu atau ke polisi. Wah, luar biasa ini. Nah, tadi yang ditanya oleh Sis Yudhana Lingling ini, bahwa kalau mendahului orang dari sebelah kiri, apakah benar itu Bang Hijra? Kalau mendahului orang saya taunya sebelah kanan sih. Jadi Tetap kalau kanan. naik, oh ya karena posisi kita jalan pun di posisi kiri, yang mendahulinya sebelah kanan. Seingat saya ya, iya sih. Jadi kalau mereka naik eskalator pun semua pada menepi ke sebelah kiri, yang mau lebih cepat sebelah kanan. Yes, yes. Oke, oke. Ya, semoga menjawab ya Sis Yudhana Lingling. Teman-teman, bagi yang mau bertanya silakan. Bang Hijra, satu hal lagi Bang. Eh, saya dengar bahwa di Jepang itu kehidupan hedonisme hampir tidak ada. Apakah benar? Tergantung kotanya sih ya. Tergantung kota. Karena ngeliat kota di Tokyo, Osaka itu karena kota bisnis dan industri, mereka banyak banyak tawaran untuk industri-industri hiburan gitu ya. Kalau Kyoto dan kota-kota di bawah ini yang makin ke selatan kayak di saya kota kecil di Oita pusatnya itu juga kota biasa aja. Jadi yang kita hidupnya tenang, eh, apa ya? Ya itu tadi yang dibilang konsep pengen hidup lebih nyaman, hidup lebih panjang umur di beberapa kota-kota yang tidak ada hiburan malamnya gitu. Kalau hedon mungkin ada, yaitu yang di kota-kota besar tadi kayak di Tokyo, Osaka. Kyoto sendiri dia termasuk kota pendidikan. Jadi kebanyakan eh, industri yang terbentuk di sana industri pendidikan. Yes, yes. Wah, nah di Beppu sendiri, Bang Hijra, dari Bang Hijra sendiri melihat apa yang paling menonjol dari etos kerjanya di kota ini, Bang Nah, Hijra? saya kerja karena Beppu ini juga termasuk kota pendidikan dan kota pensiunan. Kebanyakan di sini orang-orang yang tinggal itu umurnya sudah 70-80 tahun ke atas. Itu kebanyakan orang-orang tuanya masih bekerja karena mereka menganggap mereka pengen jadi bagian dari masyarakat. Dan salah satu cara mereka kontribusi untuk masyarakat itu ya dengan bekerja gitu ya. Bekerja dengan hal yang mereka senangi gitu. Dan dengan bekerja itu mereka menganggap mereka melakukan kebaikan yang harapannya mereka bisa hidup lebih panjang umurnya. Itu yang saya lihat di beberapa orang yang saya kerja sama di komunitas itu yang terbentuk di sini. Gitu. Jadi kebanyakan mereka produktif di masa tua karena harapannya mereka pengen hidup sehat, bisa berkontribusi, bisa melakukan kebaikan dan pengen umur panjang. Wah, artinya nggak ada batasan umur untuk mereka bekerja, Bang Hijra ya? Kalau untuk kerjaan di kantor mereka sudah ada jatah pensiunnya umur 60 itu udah pensiun dan mereka sebenarnya sudah dapat dana pensiunan gitu. Cuma ya mereka pengen jadi bagian dari masyarakat. Yang saya bilang tadi nilainya sebenarnya mereka pengen aktif, pengen jadi bagian dari masyarakat. Sebenarnya di hitungannya kalau tidak dibayar pun mereka akan melakukan itu. Gitu. Nah, apakah dari pemerintah nggak melarang gitu? Misalnya kita adalah owner dari sebuah usaha gitu, Bang Hijra. Nah, ada seorang yang lansia mau meminta pekerjaan kepada kita, kita pastinya kan apakah nggak takut untuk menerima gitu pensiunan kerja?
Jadi itu juga kekurangan di Jepang sebenarnya ini posisinya Jepang sedang kekurangan orang karena sudah posisi di umur-umur yang sudah lanjut usia. Untuk anak-anak yang umurnya produktif sudah tidak banyak lagi, angka kelahiran sudah berkurang. Jadi sebenarnya sudah ada kebijakan dari pemerintah Jepang untuk mengimpor pekerja dari luar negeri. Akhirnya mereka membebaskan nih. Jadi orang-orang yang punya skill kalau bisa masuk ke Jepang bekerja secara profesional silahkan masuk. Gitu. Jadi dengan senang hati mereka. Cuma memang ada beberapa daerah yang punya kebijakan karena sudah terlalu banyak penduduknya. Seperti kota-kota besar di Tokyo, Kyoto, Osaka itu mereka juga akan buat kebijakan tidak terlalu banyak pekerja asing yang akhirnya bisa membuat penduduknya ini terpinggirkan. Tapi secara general penduduk di Jepang sudah berkurang. Jadi ini juga kesempatan buat teman-teman yang Nah, ingin secara profesional ke Jepang. nah teman-teman peluang ini bagi teman-teman yang mau mau bekerja di Jepang untuk saat ini berarti banyak bisa dikatakan banyak peluang untuk apa ya? Banyak lowongan kerja di Jepang ya, Bang Hijra. Benar. Saya juga ini baru pengumuman 2 hari yang lalu saya diterima sebagai duta perusahaan bukan perusahaan dari pemerintah sih di sini minta saya sebagai duta OITA dan Indonesia. Jadi nanti harapannya saya bisa menjembatani antara Provinsi OITA dengan Indonesia. Nah ini yang mereka harapin bisa ada kerjasama sih antara Indonesia dan OITA ya terutama. Keren, keren, keren. Nah, teman-teman, ayo bagi teman-teman yang mau konsultasi mungkin bisa follow Instagramnya Bang Hijra, yaitu di @hijraheiji. Ya, nanti teman-teman bisa bertanya kepada Bang Hijra mengenai peluang lowongan kerja di Jepang. Bang Hijra, ini ada pertanyaan dari teman, nah ini pastinya Muslim. Bagaimana menjalankan sholat 5 waktu di sana? Yang saya tahu memang ada menasa atau masjid di Jepang mereka dirikan ya, Bang Hijra. Iya, jadi itu dia orang Jepang yang sekarang, kalau dulu kan mungkin masih ada ngerasa mereka superior karena ya Jepang itu sudah maju dan mereka menganggap bahasa Jepang adalah bahasa yang orang lain harus pelajari gitu ya. Cuma kan kesininya ini mulai mereka berkurang jumlah penduduknya, mereka butuh orang-orang dari luar dan itu akhirnya membuat apa ya kebudayaan baru gitu. Jadi akhirnya banyak orang masuk datang ke Jepang termasuk komunitas dari Muslim gitu ya. Banyak banget yang kuliah dan akhirnya bekerja di sini. Dan ada perusahaan yang memang mereka nggak punya pekerja lagi, akhirnya banyak ngambil dari Indonesia. Nah, ini orang Indonesia banyak yang Muslim dan akhirnya membuat komunitas. Ada salah satu perusahaan yang saya lihat liputannya di TV itu membuat musalah khusus untuk pekerjanya di perusahaannya. Jadi ada kebijakan-kebijakan perusahaan seperti itu. Jadi mereka pengen pekerjanya itu nyaman, kerjanya bisa melaksanakan ibadahnya mereka, jadi produktivitasnya jadi bisa lebih tinggi. Dan ada beberapa kota yang akhirnya punya masjid masing-masing atau tempat sholat. Kayak di kampus saya sendiri itu banyak komunitas Muslim karena banyak beasiswa untuk negara-negara Muslim ya. Dan akhirnya ada tempat yang dibuat sama universitas untuk tempat sholat gitu. Dan di kota Depo sendiri banyak komunitas Muslimnya, akhirnya mereka membuat masjid sendiri untuk sholat gitu. Dan ada beberapa tempat yang akhirnya bisa digunakan untuk sholat gitu sih. Wah, luar biasa. Artinya Jepang menghargai dan juga memfasilitasi ya untuk komunitas-komunitas orang-orang yang dari luar yang beragama Muslim gitu ya, Bang Hijra. Agama lain juga, karena Kristennya juga di sini berkembang, juga agama-agama yang belum ada, jadi mereka coba fasilitasi. Termasuk kalau di provinsi saya sebenarnya di prefektur saya itu mereka mengklaim kalau Oita ini jadi kota yang inklusif, jadi siapapun boleh masuk dan semua punya kesempatan yang setara. Jadi bisa dibuat fasilitasnya selama mereka bisa mengajukannya. Gitu. Oh, keren, keren. Bang, ini ada pertanyaan dari Jum Ufaira.
salam Bang Hijrah, kok bisa selokan aja bisa bersih? Nah, kata gitu. Terus rahasia mereka panjang umur dan tetap fit bahkan sampai usia senja gimana? Apa sih rahasianya Bang Hijrah? Iya, kalau selokan tadi yang saya bilang prinsip hidup mereka menghargai banget dan bisa selaras dengan alam yang dibilang tadi komunitas satu Yama, satu Ume itu mereka jalankan gitu ya. Dan setiap tempat sebenarnya ada penjaganya. Jadi kalau di sungai itu nanti sebelum ke sungai mereka biasanya ada kayak ritual menghargai penjaga sungai gitu ya. Jadi bentuknya itu apakah dewa air, apakah dewa penjaga sungai itu ada gitu. Dan kalau di Beppu sendiri ada salah satu apa ya namanya itu rahib eh, mong sih kita bilangnya itu Oh, yang yes. membuka lahan di Beppu sebagai pusat pemandian air panas itu dijadikan suatu tempat untuk semua orang menghargai dan itu diajarkan dari kecil sehingga anak-anak kecil dibuat festivalnya untuk menghargai karyanya si Raib ini tadi gitu ya itu jadi dengan menghargai karyanya dan menjaga hasil karyanya itu jadi kenapa sungainya bersih terus lingkungan bersih itu mereka menghargai hasil karya orang lain gitu terus ya Panjang umur tadi Bang. tadi ya itu prinsipnya mereka melakukan kebaikan sama ya kalau di dalam konsep Islam itu ada silaturahim ya Yes, yes. silaturahim itu kan memperpanjang umur nah itu yang mereka saya suka ngobrol sama orang-orang yang saya temui dan komunitas yang saya bentuk di sini itu mereka selalu ngomong kenapa mereka mau bantuin saya dan keluarga saya bahasa kami berbeda dan kenapa mereka mau belajar bahasa Inggris ya alasannya itu mereka pengen bisa berkomunikasi dan bisa menjadi bagian dari kehidupan kami harapannya mereka bisa hidup lebih panjang itu sih dan salah satunya lagi makanannya mereka no micin jadi Oh, makanan mereka jaga jadi ya itu konsep si satu yama satu umi itu juga ada di makanannya mereka jadi eh, antara makanan dari gunung dari laut itu bisa ngumpul dalam apa satu tempat makanannya mereka dan itu saling melengkapi jadi makanannya misalnya dari laut ada rasa asin terus ada rasa manis dari gunung itu digabungin dalam satu makanan. wah, sampai makanan pun mereka jaga ya. Memang sudah punya ada prinsip hidup mereka gitu ya, Bang Hijrah ya. Benar, dan sebenarnya database mereka sih ya, kalau kita ngomongin apa ilmu itu mereka jaga banget. Kenapa mereka bisa berkembang lebih cepat setelah Perang Dunia Kedua itu mereka menghargai guru-guru sensei ya. Jadi ini dulu yang dimajuin, pendidikan dulu yang dimajuin sama mereka, akhirnya bisa membentuk masyarakat yang lebih cepat pergerakannya. Yes, keren. Bang Hijrah tadi bercerita bahwa mereka mau belajar bahasa Inggris, mereka mau membantu. Artinya budaya hidup gotong royong dan juga mereka mau hidup berdampingan itu juga merupakan salah satu budaya di sana ya, Bang Hijrah. Iya, kebanyakan ya, tapi tidak semua. Jadi kalau nanti pas udah berharap banyak nih dan ketahuan ada juga orang Jepang yang kayak ah ini orang asing nih. Ada juga saya teman saya ada yang ketemu dengan orang yang tidak menghargai orang asing juga ada gitu. Tapi kebanyakan mereka menghargai banget keberadaan kita di sini dan ada semangat untuk ngebantuin orang lain kalau orang lain susah. Wah, keren. Berarti sosialnya masih masih tergolong tinggi, Bang Hijrah. Bang Ya. Hijrah, ini ada pertanyaan dari Pak Munawir Daud. Mau tanya Bang Hijrah, kalau di Jepang akankah sulit berwisata tanpa ada kemampuan bahasa Jepang? Ya, terima kasih. Iya, kalau wisata mah sebenarnya wisata-wisata aja ya. Tapi kalau kita mau tahu informasi lebih detail, ya kita harus belajar bahasa Jepang. Tapi sekarang setelah pas menyambut ini ya Olimpiade 2020, mereka sudah apa ya, membuat beberapa kebijakan menggunakan bahasa asing gitu ya, termasuk bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin, dan bahasa bahasa Indonesia.
Oh, artinya mereka ada yang sudah mampu bahasa Inggris, bahasa Mandarin begitu ya, Bang Ijra? Ya, mayoritas memang di sini wisatawannya Korea dan China. Tapi karena dilihat generalnya untuk persiapan Olimpiade kemarin itu mereka nyiapin juga dengan bahasa Inggris. Yes, yes. Wah, luar biasa nih, berarti perkembangan di Jepang sana ya, Bang Ijra. Bang, ini ada yang bertanya tentang tadi peluang lowongan kerja di Jepang. Tanya dong, ada batasan usia nggak kalau mau kerja di Jepang? Dari Warni Hamidi, ya ini Bu Warni. Wah, ini saya belum tahu detailnya batasan umur ya. Tapi selama masih produktif kayaknya sih masih masih diterima. Nah, Tapi apa nanti sih persyaratan-persyaratannya, detail, Bang? ya, Persyaratan-persyaratan untuk bisa bekerja di sana gitu. ini tergantung dari perusahaannya. Eh, Kebanyakan memang industri yang mereka cari ya, dan kesehatan gitu ya. Yang saya lihat peluangnya di situ dan orang-orang yang mau buka bisnis juga di sini mereka bakal support gitu ya. Cuma memang setiap perusahaan itu punya kebijakan masing-masing. Nanti kalau memang tertarik, saya coba-coba cari detail informasinya ya, karena saya nggak bisa bilang ininya. Jadi nanti sesuai kebutuhannya. Makanya nanti kalau ada informasi yang dibutuhkan dan saya bisa coba carikan, saya akan coba carikan. Nah, teman-teman silahkan. Eh, boleh dari DM ya, Bang Ijra ya. Boleh, siap. Nah, ini ada pertanyaan dari tadi Sis Yuliana Liming lagi nih, Bang Ijra. Mungkin ada tips-tips buat teman-teman bagi yang mau jalan-jalan ke Jepang sendiri. Apa baiknya kita bayar jasa guide lokal untuk di sana? Orang-orang di Jepang jarang bisa bahasa Inggris dan lokasi di sana agak membingungkan. Nah, dari Google Map sendiri, apakah ada di sana, Bang Ijra? Ya, sebenarnya Google Map sudah bisa membantu ya karena sudah ada fasilitas bahasa Inggrisnya juga gitu. Dan kalau memang mau lebih terbantu, lebih detail ya tadi saya bilang bisa menggunakan fasilitas guide. Dan di sini juga sebenarnya sudah ada komunitas guide bahasa Indonesia namanya Gandeng Tangan. Nanti coba aja Oh, follow Instagramnya Gandeng Tangan, itu banyak banget orang-orang Jepang dan orang Indonesia bekerja di situ. Jadi kesempatan untuk bisa bertemu dengan mereka dan membantu informasi yang lebih lengkap. Jadi bisa tahu tempat-tempat yang direkomendasiin bisa lebih jelas gitu ya. Kalau mau random ya kita mungkin bisa bisa aja dan gadget sendiri sebenarnya sudah bisa membantu gitu ya. Jadi kalau mau nyari rute yang mana, eh, kereta api yang mana, bus yang mana sebenarnya sudah bisa menggunakan HP gitu ya. Dan ada Google Translate juga bisa membantu. wah, ini kita berbicara tentang etos kerja, tapi teman-teman banyaknya pengen wisata ke Jepang ini, Bang Ijra. Ya karena tentunya kayaknya pada bosen di rumah ya. Liburan. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bang Ijra. Bagaimana komunitas Indonesia di Kyoto? Pariwisata apa yang menarik di Kyoto? Kebetulan Bang Kalau Ijra juga adalah orang dari ini ya, tourism ya. kalau Kyoto sendiri sini saya sebenarnya belum pernah ke Kyoto juga, belum. Saya baru sampai Osaka sebelahnya. Tapi Kyoto itu banyak orang Indonesianya, komunitasnya besar dan anak Aceh ada di sana kuliah. Jadi saya ngelihat dari sosial medianya sering pada ngumpul di sana di Kyoto. Jadi dan ada beberapa eh, pramu wisata di sana yang bahasa Indonesia ada di sana yang gandeng tangan tadi ya. Itu ada di sana jadi bisa membantu. Ya, teman-teman boleh di add gandeng tangan. Jadi teman-teman yang butuh guide atau butuh informasi tentang pariwisata di Jepang bisa hubungin ke @gandeng tangan ya, Bang Ijra ya. Nah ya, Kyoto tadi yang seperti saya bilang itu kebanyakan heritage ya, jadi sejarah Gitu. wisatanya itu kebanyakan temple, terus kastil ya. Itu budaya sih, budaya dan sejarah di sana. Oke, Kalau oke. Indonesia itu kita bisa bilang kayak Jogjanya Jepang. Wah.
Wah, keren banget itu. Berarti memang tempat benar-benar tempat pariwisata ya Bang Hijrah ya. Iya, jadi cuma memang sebelum pandemi mereka itu banyak banget wisatawan ke sana sampai ada research yang bilang mereka itu sudah kelebihan wisatawannya sampai apa masyarakat di sana komplain karena sudah mengganggu Terlalu. masyarakat. Jadi Kyoto, Osaka itu sudah over, jadi banyak yang akhirnya ditransfer ke selatan ataupun ke utara, ke Hokkaido atau ke Kyushu. Nah, untuk sekarang kondisi pandemi seperti ini Bang Hijrah, apakah sudah dibuka untuk pariwisata dari negeri luar? Kalau dari luar sih masih belum, masih dibuka untuk orang-orang yang punya kartu residen di sini, itu boleh masuk atau kita kalau mau keluar boleh, tapi harus ngurus re-entry, surat re-entry untuk bisa masuk lagi ke sini. Gitu. Kalau untuk kasus sendiri sudah berkurang dan di kata saya di prefektur saya itu nggak ada lagi kasus. Jadi mereka bikin campaign untuk namanya Go to Travel. Jadi pemerintah juga subsidi untuk orang bisa jalan-jalan ke dalam negara ya. Jadi mereka Lokal, lokal campaign ya. liburan ke tempat-tempat yang ada di negara kalian gitu ya. Dan mensupport orang-orang untuk bikin video promosi. Jadi kenapa saya tadi terpilih sebagai dutanya Oita karena kemarin saya ikut program namanya I Choose Oita, itu saya bikin video dan dibayar sama pemerintahnya. Dari video itu saya akhirnya dipilih untuk jadi dutanya. Jadi duta, duta. Wah, keren, keren. Wah, congratulations Bang Hijrah. Nah, ini kita kembali ke etos kerja nih. Ada pertanyaan dari Pak Brata Kartasasmita. Ya. Sorry banget baru gabung, mau tanya mentality apa yang harus dipunya ketika mau hijrah ke Jepang, Bang Hijrah? Kenapa tadi? Mentality seperti apa yang harus dipunyai untuk misal kita dari Indonesia mau hijrah ke Jepang? Mentalitas apa gitu? Sebenarnya yang semangat untuk bekerja tadi kalau tradisinya dan budaya yang mereka sudah terbentuk, gimana caranya kita harus bisa membantu perusahaan ini bisa maju, bisa mencapai visi misinya si perusahaan gitu ya. Itu yang dilihat, terus kesungguhan kita mengerjakan sebuah atau sesuatu hal gitu ya. Itu yang harus ini dan sudah siap bekerja dengan orang-orang yang sudah terbentuk selama ini gitu. Jadi kadang kan kalau di Indonesia kita lah bisa apa ya bisa menyesuaikan waktunya. Nah kalau di sini kan ya sudah terbentuk dan kita masuk ke sistemnya mereka, kita harus menyesuaikan sistemnya mereka. Gitu sih. Ya, Dan yang jadi memang yang paling penting kalau kita bisa bahasa Jepang itu jadi lebih bagus sih, lebih mudah semua urusan. nah, Bang Hijrah, nilai-nilai apa yang menjadi penilaian bagi dari perusahaan bagi misalnya pekerja yang baru gitu Bang Hijrah? Misalnya dari Indonesia datang nih, apa-apa saja yang dinilai ketika kita masuk. Contoh misalnya saya datang ke Jepang bekerja 1 bulan pertama atau 2 bulan pertama, apa yang dilihat oleh perusahaan Bang Hijrah? Biasanya mereka ada training orientasi ya. Jadi ada orientasi dulu, training. Selama training mereka akan bayar sesuai dengan gajinya mereka, apa standarnya mereka. Tapi di situ kita akan dilihat di mana kemampuan kita dan gimana cara kita bisa improve untuk sesuai dengan standarnya mereka. Itu biasanya bakal ada kayak apa asrama dan akan ditempatkan di situ selama beberapa bulan. Itu yang saya lihat di anak-anak Indonesia itu mereka bakal stay di situ sampai bisa sesuai standarnya si perusahaan sih. Nah rata-rata kalau orang yang memang serius mau kerja di sini harus menaik. Misalnya kalau levelnya ternyata masih kurang nih, biasanya harus menyesuaikan levelnya gitu. Atau kalau memang lebih, nah itu rata-rata kalau orang yang dari luar ngerasa oh aku kayaknya over capacity nih, kelebihan kapasitas dari perusahaan akhirnya pindah ke perusahaan lain. Cari perusahaan yang lebih besar gitu ya, Bang Hijrah Lebih ya. besar. Ya, itu kebanyakan sih rata-rata orang-orang internasional yang sering pindah-pindah kerja. Ya, artinya mentalitas yang dibutuhkan adalah yang mau mau terus belajar lah gitu ya. Ketika sampai di sana, belajar budaya sana, belajar etos kerja di Jepang. Ya mudah-mudahan dengan berusaha
bisa membuat betah di sana. Oke, Bang Hijrah, udah 1 jam nih nggak terasa. Boleh satu pertanyaan terakhir nih, Bang Hijrah, dari Bu Ambar Wahab nih. Apakah Kaizen banyak diterapkan di perusahaan di sana? Ya, kalau konsep itu memang rata-rata diterapkan di sini. Jadi gimana caranya konsep yang mereka punya dari awal, dari pendahulunya itu dikerjakan sampai akhirnya mereka bisa bikin inovasi perusahaannya, sampai benar-benar bisa eh, membuat inovasi-inovasi baru gitu. Itu sih yang mereka kerjakan. Tapi secara tidak cuma perusahaan ya, tapi pribadinya juga mereka mengerjakan itu. Keren-keren. Memang sudah tertanam Kaizen itu di setiap eh, pekerja di Jepang ya, begitu ya, Bang Hijrah. Ya, kalau ditanya mereka semuanya tidak semuanya, banyak juga yang tidak mengerjakan dan rata-rata kebanyakan orang-orang yang punya double nationality. Jadi kan banyak nih orang Jepang yang menikah dengan orang-orang dari internasional, ya mereka akhirnya membawa tradisi mereka sendiri juga. Artinya sudah ada yang tercampur juga ya budayanya, Bang Hijrah. Ya, dan ada beberapa kejadian-kejadian yang ya itu di luar dari kebanyakannya mereka gitu. Akhirnya banyak kasus juga yang eh, terjadi gitu ya. Itu ada juga. Tapi bisa diselesaikan dengan hukumnya yang ada di Jepang berarti ya, Bang Hijrah. Iya, jadi ada juga sih istilah mungkin yang eh, tidak ada paku yang mereka tidak mau ada paku yang terlalu menonjol. Jadi kalau ada sebuah kasus yang terjadi dan itu bisa membuat rusak suatu sistem, mereka harus ketok si paku yang menonjol ini. Jadi biar sama semua. Itu yang sistem mereka kerjakan. Dan ada prinsip mereka harus jaga benar-benar nama baik dan reputasi dari perusahaan ataupun dari negara mereka. Yang kalau dibilang kenapa tidak banyak tersebar berita-berita jelek di Jepang, karena mereka harus mengkantar itu biar si citra Jepang ini jadi lebih tetap bagus dan lebih bagus. Wah, keren. Wah, thank you, luar biasa sharingnya malam hari ini, Bang Hijrah. Bang, mungkin sebuah closing statement, Bang, buat teman-teman di Indonesia yang mungkin tetap bekerja di Indonesia ataupun yang mungkin mau belajar dari etos kerjanya orang Jepang ini. Silakan, Bang. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Saya sama Pak Eryadi, berterima kasih banyak. Saya berharap sebenarnya ini sharing ilmu yang saya punya, saya pelajari dan saya mengamati teman-teman yang ada di Jepang ini. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ambil yang baiknya, yang jeleknya juga jadi pelajaran aja. Dan saya berharap sebenarnya informasi ini bisa berguna buat teman-teman, bisa dipakai di Indonesia, kalau bisa mengimprove atau bisa meningkatkan kebudayaan atau budaya dari kerjanya teman-teman di Indonesia itu bisa lebih baik dilaksanakan. Karena saya juga berharap ini PR buat saya juga, saya pengen balik ke Aceh. Saya ngelihat nih kayaknya di Jepang saya harus balik ke Aceh, saya harus buat sesuatu biar Aceh lebih lagi. Yes, keren. Nah, ini salah satu anak bangsa yang luar biasa yang belajar di luar tapi mau bawa ilmu itu nanti balik ke Aceh mau kembangkan daerah sendiri ya gitu, Bang Hijrah. Kalau balik kabari saya, Bang Hijrah, saya ada di Lok Sumawe Aceh. Mungkin saya bisa ke Banda Aceh atau ke Sabang jumpai Bang Hijrah nih. Benar-benar. Saya juga memang masih tugas sebagai tenaga ahli DPR RI dan Los Mawe itu dapil saya sih. Jadi saya sering turun ke Los Mawe. Jadi nanti mungkin bisa ketemu. Kabar-kabari Bang Hijrah, kalau kemari kita ngopi kopi Aceh. Pasti kangen sama kopi Aceh, Bang Hijrah. Banget. Oke, Bang Hijrah, thank you banget. Mungkin satu kata malam ini kepada teman-teman. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir di Tanya Mentor dalam bahasa Jepang mungkin, Bang Hijrah. Gimana nih? Pengen dengar nih. Hai, konbanwa minasan. Semangat gambatte ne. Yes, oke.
Thank you banget Bang Hijrah, thank you banget teman-teman semua yang sudah hadir. Ini banyak dari Aceh juga, Bang Hijrah. Ada dari Banda Aceh tadi salam, dari Biren, dari Sabang, pemuda Aceh banyak ini yang hadir malam hari ini. Ya teman-teman, sukses selalu buat kita semua. Biarlah apa yang kita pelajari dari Bang Hijrah malam hari ini bisa membuat kita semakin maju dan terutama juga memajukan daerah kita. Karena dengan kemajuan daerah kita artinya kita semua menjadi lebih maju. Terima kasih sekali lagi buat Bang Hijrah dan juga teman-teman. Sukses selalu Bang Hijrah di Jepang. Sukses selalu buat teman-teman yang ada di Indonesia. Oke, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Tanya Mentor edisi berikutnya. Sayonara, arigatou gozaimasu. Ya, arigato, terima kasih. Sampai jumpa.